Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat Polkesmed, kembali lagi di acara Ngopi Sehat, Ngobrol Pintar Poltekkes Medan Hebat. Bersama dengan saya Fitri yang akan menemani perbincangan pada kali ini. Nah, Sobat Polkesmed, kali ini temanya cukup menarik ya. Karena biasanya Poltekkes Medan itu dikenal di masyarakat umum dengan jurusan kebidanan ataupun keperawatan. Tapi sebenarnya Poltekkes Medan ini jurusannya cukup banyak loh. Salah satunya yang akan kita bahas kali ini yaitu jurusan profesi Ahli Teknologi Laboratorium Medis atau ATLM. Nah, pas banget ini. Kali ini kita datangkan langsung narasumbernya dari jurusan tersebut. Langsung saja saya persilakan Ibu Nita Andriani Lubis, SSI MBiomed. Ya. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu, saya ucapkan karena udah menyempatkan waktunya untuk datang kemari. Jauh-jauh ya Bu, dari Pancing datang kemari ya Bu. Pancing tapi bukan mancing kan Bu? Pancing. Tepatnya itu di jalan mana Bu? Untuk jurusan ini Bu? William Iskandar. Tepatnya di depan Balai POM Medan. Oke, baik Bu. Kita di sini ngobrol santai aja ya Bu. Dan tema kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenal profesi ATLM, profesi Ahli Teknologi Laboratorium Medis. Nah, sebenarnya saya penasaran ini Bu, untuk profesi ATLM ini seperti apa ya Bu? Boleh tolong dijelaskan ke Sobat Polkes Medan ataupun penonton yang nantinya menonton video kita ini supaya tahu untuk profesi ATLM itu seperti apa. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Fitri. Halo teman-teman semua. ATLM itu adalah Ahli Teknologi Laboratorium Medis. Jadi kita punya 5 profil untuk lulusan TLM Poltekkes Medan khususnya. Yaitu yang pertama adalah teknisi flebotomi. Jadi teknisi flebotomi ini lulusan TLM itu mampu mengambil cairan tubuh manusia seperti darah, urin dan lain sebagainya untuk dilakukan pemeriksaan. Yang kedua adalah teknisi laboratorium medis. Setelah pengambilan cairan ini, si ATLM-nya juga harus mampu menguji secara laboratorium terkait cairan yang diambil. Untuk apa sih? Untuk penegakan diagnosa penyakitnya. Jadi ATLM ini adalah mitra nakes seperti dokter dan lain sebagainya untuk proses pemeriksaan laboratorium sehingga penyakitnya yang terdiagnosa itu ditegakkan dengan hasil pemeriksaan laboratorium. Yang ketiga adalah verifikator. Seorang ATLM juga harus mampu memverifikasi bahwa metode yang dia gunakan, SOP yang dia gunakan itu sesuai dengan standar. Jadi dia harus bisa menjadi verifikator. Yang keempat adalah sebagai pelayanan promosi pelayanan laboratorium. Jadi si ATLM harus mampu memberikan informasi yang edukatif. Misalnya dia mengeluh apa nih? Harus periksa apa? Jadi seorang ATLM harus bisa menyampaikan informasi tersebut. Misalnya dia mengeluhkan diabetes mellitus, pemeriksaan seperti apa sih? Apa yang diperlukan? ATLM harus mampu. Dan yang terakhir adalah asisten peneliti. Jadi seorang ATLM juga sebagai asisten peneliti yang membantu para peneliti-peneliti, bisa sebagai membantu peneliti dokter atau apoteker atau profesi yang lain yang melakukan penelitian yang membutuhkan pemeriksaan laboratorium, itu ATLM sebagai asisten penelitinya. Begitu. Wow, cukup banyak Bu. Berarti ada 5 ya Bu. Ya, kalau misalnya untuk proses pembelajaran di kampus itu seperti apa Bu? Kalau untuk pembelajaran TLM di Poltekkes Medan sendiri itu ada beberapa metode. Yang pertama metode SCL namanya ya, Student Learned SCL, Student Centered Learning. Jadi fokusnya adalah si mahasiswa. Mahasiswa ini dituntut aktif mencari informasi sendiri, aktif dalam proses pembelajaran dan lain sebagainya. Yang kedua ada blended. Kita bisa melakukan pembelajaran itu blended learning secara luring maupun daring. Kalau laboratorium itu banyak yang melakukan praktek di laboratorium. Mulai dari semester 1 sampai semester akhir, praktek di laboratorium itu lebih besar, di atas 60% dibandingkan teori. Dan yang berikutnya adalah proses berdasarkan kasus atau problem di lapangan, bisa melalui PKL praktek kerja lapangan ataupun PBL praktek belajar lapangan. Kira-kira seperti itu proses pembelajaran. Berarti kalau misalnya untuk praktek dan pembelajaran itu berapa persen Bu kira-kira? Kalau praktek itu di atas 60%. Kalau teori paling maksimal itu 40%. 40%. Paling maksimal. Tapi kalau di kita
Itu 70-30 kita buat. 70 prakteknya, 30 teorinya. Dia mulai aktif prakteknya itu dia mulai semester berapa Bu kira-kira Bu? Semester 1 kita hanya membebankan praktek 3 mata kuliah, tetapi dia membawa 20 SKS. 20 SKS sekitar 10 mata kuliah, 7 mata kuliahnya itu teori. Jadi 3 itu praktek. Semakin naik semesternya semakin banyak prakteknya, hari-hari praktek. Kalau teman-teman sekalian ke jurusan TLM, carinya itu di laboratorium, jangan dicari di ruang kelas. Pasti anak-anak di sana belajar. Yang pasti tempat labnya itu nyaman banget ya Bu, cozy abis ya Bu ya. Oke. Jadi Bu, saya juga mau tahu nih Bu, backstory lah Bu mengenai kampus TLM ini. Gimana awalnya Bu kampus jurusan ATLM ini di Poltekkes Kemenkes Medan? Awal mula Poltekkes Kemenkes TLM yang pertama itu adalah namanya analis kesehatan. Tadinya dia akademi, kemudian bergabung dengan Poltekkes Medan sehingga menjadi jurusan ataupun prodi di Poltekkes Medan. Jadi tadinya analis kesehatan, ada nomenklatur yang berubah menjadi teknologi laboratorium medis. Kalau yang angkatan-angkatan tua, taunya ahli laboratorium itu analis kesehatan. Analis kesehatan. Tapi Ya. kalau yang sekarang itu namanya TLM. Jadi sama saja, kompetensinya tetap sama, tetapi hanya perubahan nomenklatur. Kampusnya itu di Pancing depan Balai POM Jalan Willem Iskandar. Jadi kalau terkait fasilitas Poltekkes Medan lumayan lengkap, di mana laboratoriumnya itu ada 8 laboratorium di kampus kita selain di direktorat. Di direktorat kita ada 3 laboratorium ya, di laboratorium terpadu. Kemudian ruang kelasnya juga ada 7 ruang kelas ditambah 1 aula yang untuk pertemuan, misalnya kita mengadakan kuliah pakar, kegiatan-kegiatan mahasiswa yang bisa menampung lumayan banyak mahasiswa, itu ada di aula di jurusan Poltekkes Kemenkes Medan. Wow, labnya banyak, kelasnya nyaman, keren Bu. Pantes ya Bu, karena profesi ATLM ini sudah terakreditasi unggul ya Bu. Terdaftar Iya, mulai dan merupakan favorit ya. Favorit ya Bu. Setiap tahun pendaftarnya salah satu Selalu yang terbanyak full ya, Bu. itu TLM. Penuh kotanya terus ya Bu. Iya, alhamdulillah ya Bu. Karena kajurnya juga hebat ini, karena Ibu Nita juga ya kan, kayak kepala jurusannya. Iya, mahasiswanya juga aktif-aktif banget ya Bu. Iya benar, karena 3 tahun berturut-turut, mulai 2023, 2024, 2025, alhamdulillah kita ke juara umum Porseni. Wis, keren. Mentalnya mental juara. Oke, nah untuk misal nih Bu, profil lulusan setelah lulus dari TLM ini gimana Ibu? Kalau kesempatan bekerjanya cukup besar ya. Tadi profilnya kan tadi ada 5 saya sampaikan, ada teknisi laboratorium medik, verifikator, pelayanan promotor untuk layanan laboratorium dan juga asisten peneliti. Kesempatan kerja ini cukup banyak. Yang pertama ada di rumah sakit, di laboratorium klinik, di industri bisa juga, industri makanan atau industri bioteknologi juga bisa, di laboratorium penelitian juga bisa, di dinas juga bisa. Jadi karena dia kompetensinya adalah kompetensi untuk pemeriksaan laboratorium, sungguh banyak diperlukan di beberapa tempat-tempat yang saya sebutkan tadi. Beberapa yang punya kerjasama biasanya langsung minta ke kita, saya minta 15 dong untuk alumninya supaya dilakukan tes, kita kirim. Jadi kalau untuk peluang kerjanya, kalau ATLM cukup banyak sekali, dan di Indonesia sendiri, Sumatera Utara sendiri sangat banyak dibutuhkan, sehingga sangat menjanjikan jurusan ini, dan kami sangat menunggu adik-adik yang masih membutuhkan, bingung mau jurusan apa, pilihlah TLM. Ya, karena jurusannya tuh favorit dari tahun ke tahun, selalu kotanya itu full banget gitu. Oke, jadi gini Bu, saya penasaran nih Bu, kan Ibu bilang tadi peluang karirnya cukup banyak ya Bu. Saya penasaran, boleh nggak Bu, misalnya seorang lulusan dari profesi ATLM ini membuka usaha sendiri, membuka laboratorium, itu boleh nggak Bu? Boleh. Jadi kalau sudah selesai dari jurusan TLM, kita kan menjadi ahli media ya, ahli media TLM. Syaratnya adalah kalau mau membuka klinik sendiri, kita harus punya STR, surat tanda registrasi. Sebagai nakes, semua nakes harus punya STR ini. Yang kedua, kita harus punya izin praktek. Dan yang ketiga, kita juga harus aktif terlibat dalam organisasi profesi. Kalau TLM sendiri, organisasi profesinya adalah Patelki.
Jadi kalau untuk membuka laboratorium sendiri tentu perlu SDM lain ya, karena balik lagi kalau ATLM itu hanya bertanggung jawab dalam melakukan pemeriksaan. Yang mendapatkan hasil, yang menyatakan hasilnya, yang menegakkan diagnosa tetap dokter spesialis. Jadi kita sifatnya membantu. Kalaupun kita membuka harus kolaborasi. Oke. Berarti bisa ya Bu jadi pengusaha juga ya Bu lulusan dari profesi ATLM. Oke. Jadi Bu memang ya kalau kita mau berkuliah itu pasti kita cari tahu dulu ya Bu jurusannya. Pertamanya itu kampusnya, perguruan tinggi akan kita pilih. Kemudian Akreditasi ya? iya akreditasinya gimana. Kemudian juga jurusannya, jurusan apa sih yang kita minati. Tapi selain itu mungkin ya Bu banyak juga orang yang belum mikir ke sana gimana sih peluang karirnya setelah lulus, karena banyak yang asal milih jurusan seperti itu. Namun setelah saya tahu bahwasanya profesi ATLM ini peluang karirnya banyak, jadi nggak salah sih kalau misalnya menjadi profesi jurusan yang favorit ya Bu. Iya, benar. Oke. Jadi baik, terima kasih Ibu untuk kesempatannya sudah datang di acara podcast Ngopi Sehat kali ini. Semoga Ibu sehat selalu ya Bu, kita bertemu kembali. Nah Sobat Sehat, secara keseluruhan profesi ATLM ini merupakan profesi yang penting di dalam dunia medis. Karena biasanya lulusan dari profesi ATLM ini harus memiliki keahlian khusus di bidang teknologi laboratorium medis. Dan diharapkan juga lulusan TLM ini memiliki pemahaman mendalam mengenai tentang SOP seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Nita. Dan selain itu mereka juga melakukan pemeriksaan ya di lab dengan mendiagnosis suatu penyakit. Jadi buat sobat yang melihat video ini ataupun masyarakat umum, adik-adik yang masih duduk di bangku SMA setelah lulus sekolah bingung mau berkuliah di mana, boleh nanti bergabung di Poltekkes Medan dengan jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Baik, cukup sekian acara podcast kita kali ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.